Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Pratiwi dengan NIM 11210183000071. Saya dari kelompok 5 kelas 6C. Di sini akan mempraktekkan tugas mata kuliah praktikum IPA MISD dengan judul besarnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada kelompok saya, kelompok 5 di sini saya sebagai Nadila kebagian materi ketiga pada huruf C, yaitu makhluk hidup peka terhadap rangsang dengan judul tumbuhan peka terhadap rangsang cahaya matahari. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini objek yang akan saya teliti adalah tumbuhan berkecambah, yaitu tumbuhan kacang hijau. Nah, di sini akan saya buat dua wadah yang berbeda. Untuk wadah yang pertama, ini akan si tanamannya akan terkena cahaya matahari langsung, gitu ya. Nah, untuk wadah yang satu lagi, wadah yang kedua, itu tanaman si kacang hijaunya ini nanti akan saya taruh di dalam rumah gitu ya, dan otomatis tanaman yang ini itu tidak terkena cahaya matahari langsung, mungkin akan terkena cahaya dari lampu ruangan gitu ya. Nah, sedangkan yang ini, yang satu lagi ini, tumbuhan satu, dia akan terkena cahaya matahari langsung. Nanti saya taruh deket, langsung kena cahaya matahari. Langsung aja, selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum memulai praktek, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu dan menyebutkan gitu ya, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam praktek kali ini. Nah, di sini ada bahan utamanya yaitu benih kacang hijau. Nah, kemudian ada kapas ya. Nanti kapas yang digunakan masing-masing wadahnya dengan tinggi 1 cm saja gitu ya. Kita pakai kapas section, dan juga wadah ya. Wadah di sini saya menggunakan aqua gelas gitu ya. Ini cuma setinggi aja. Dibikin 2 karena kita memang mau membuat 2 percobaan gitu. Dan air secukupnya. Ini bukan air minum, oke? Airnya secukupnya, jadi kebanyakan sebagai contoh saja ya. Baiklah teman-teman, untuk percobaan sekarang ini kita akan lakukan pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024, tepatnya pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan matahari sudah terbit ya, sudah terang banget. Jadi mari kita praktek. Oke, baiklah teman-teman, untuk langkah pertama siapkan 2 buah wadah yang berbeda ya, 2 buah wadah. Kemudian siapkan kapas dengan tinggi kurang lebih 1 cm. Nah, sudah saya ukur, kalau 1 cm itu berkisar sebanyak 1 buah ini ya, cuma 1 lembar dari si kapasnya aja. Kemudian dibasahi menggunakan air yang sudah disiapkan tadi, namun jangan sampai terendam ya. Kapasnya cukup basah aja, jangan sampai kerendam sama airnya. Oke, kalau udah basah kayak gini ya, kemudian ditaruh di si wadahnya ini ya. Udah basah satu, basah lagi, satu lagi. Seperti ini ya. Setelah kapasnya yang basah tadi udah dimasukin ke wadah, kemudian siapkan si kacang hijau. Untuk masing-masing wadah siapkan 5-10 butir dari kacang hijau. Di sini saya mau masukin sebanyak 8 ya. 1 dari sini aja ya. 1 2 3 4 5 6
7, 8 ya. Nah, kemudian di sini saya juga taruh 8 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Nah, udah kayak gini, udah deh. Siap di yang satu, wadah pertama siap ditaruh di terkena cahaya matahari langsung, dan yang satu lagi saya taruh di dalam rumah. Oke, ini dia yang akan terkena sinar matahari secara langsung. Oke, taruh di mana ya? Taruh di sini aja lah dulu ya. Biasanya ini bersih, ini lagi nggak bersih. Nanti aku bersih. Ini kita taruh sini aja dulu. Oke, karena kalau di situ dia kehambat sama rumput, jadi saya pindahkan dia agak bawah gitu ya, biar dia terkena langsung oleh paparan sinar matahari. Nah, untuk yang satu lagi, wadah yang satu lagi kita akan masukkan ke dalam rumah ya, yang terkena cahaya lampu dari ruangan aja gitu. Jadi dia nggak terkena oleh cahaya sinar matahari secara langsung. Oke, jadi untuk wadah yang ini kita taruhnya di saya taruhnya di atas meja makan saja. Jadi dia tidak terkena sinar matahari secara langsung, namun dia terkena sinar dari lampu ruangan. Gitu ya. Ini. Oke teman-teman, itu tadi proses untuk awalnya. Kita akan lihat besok pada hari pertama ya. Oke, stay tune terus ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok. Baiklah, ini merupakan tanaman pertama yang terkena cahaya sinar matahari, dan ini adalah hari kedua, yaitu tanggal 26 Maret tahun 2024 pukul 08.37 waktu Indonesia bagian barat. Mataharinya udah mulai muncul, mari kita jemur. Ya, kita jemur terlebih dahulu. Itu cahaya matahari. Kita jemur di tempat biasa. Oke. Sebelumnya ini sudah saya siram menggunakan air sedikit. Oke. Baiklah, ini merupakan tanaman tumbuhan satu yang terkena cahaya matahari. Ini merupakan hari ketiga, tanggal 27 Maret tahun 2024 pukul 7 pagi ya, WIB. Karena kayaknya cuaca mendung, maka kita taruh di sini aja. Tadi malam sudah diberi air. Baiklah teman-teman, ini merupakan tumbuhan yang terkena cahaya sinar matahari pada hari ke-7. Ini udah hari Minggu, tanggal 31 Maret. Nah,
jelas berbeda daripada tumbuhan yang tidak terkena sinar matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya mau memberikan kesimpulan atas apa yang sudah dipraktikkan pada materi kecambah ini. Nah, dapat disimpulkan untuk hari pertama ya, baik tanaman satu maupun tanaman kedua itu sudah mulai tumbuh tunas. Nah, sudah mulai tumbuh tunas. Hanya bedanya kalau pada tumbuhan pertama yang terkena sinar matahari ini, tunasnya itu yang di awal-awal itu kayak warna ungu-ungu gitu. Nah, sedangkan tunas yang tidak terkena cahaya matahari yang ditaruh di dalam ruangan yang hanya terkena sinar lampu saja, lampu ruangan, nah itu nggak ada warna apa-apa. Nah itu bedanya, sama-sama tumbuh tunas ya bersamanya. Nah untuk hari kedua itu tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari itu tingginya sudah mencapai 1,5 cm, udah hampir 2 cm-an juga gitu. Nah sedangkan yang tumbuhan pertama yang terkena matahari itu pada hari kedua dia nggak terlalu tinggi-tinggi banget, masih pada stuck di situ aja ya, paling kalau naik ya paling hanya berapa milimeter aja gitu. Nah untuk tumbuhan ketiga untuk pada hari ketiga ya, tumbuhan kedua justru dia semakin lama semakin tinggi. Yang kalau hari kedua, tumbuhan kedua ini ada di 1,5 cm bahkan sampai 2 cm. Untuk hari ketiganya di tumbuhan kedua ini mencapai 5 cm lebih gitu. Nah, udah hampir 7 juga. Nah, sedangkan kalau yang pada hari keempatnya di tumbuhan kedua itu mencapai 11 cm gitu teman-teman. Nah, sedangkan yang tumbuhan satu terkena sinar matahari di hari ketiga, hari keempat naiknya paling cuma sesenti doang. Segitu setiap hari saya kasih air setetes 2 tetes secukupnya gitu. Nah, pokoknya itu perbedaannya. Nah, sedangkan yang tumbuhan kedua yang tidak terkena sinar matahari pada hari kelima nyampe di 17 cm. Jadi jeda hari keempat dan hari kelima itu sebanyak 10 cm. Itu benar teman-teman. Jadi jauh sekali perbandingannya untuk tumbuhan kedua dengan tumbuhan pertama. Nah, cuman bedanya di sini kelebihan dan kekurangannya itu kalau misalnya tumbuhan pertama meskipun dia bantet gitu, bisa dibilang bantet, tapi dia batang si kecambahnya itu dia kokoh, nggak meleot-meleot, dia kokoh dan masih ada warna ungu-ungunya gitu, dan dia kokoh diginiin si gelas plastiknya itu dia nggak meleot-meleot gitu loh, jadi dia tetap berdiri kokoh si batang kecambahnya. Sedangkan yang tumbuhan kedua di hari yang sama dengan tinggi batang yang drastis gitu, yang berbeda dengan tumbuhan pertama itu dia meleot-leot, digoyangin itu, digini-giniin si gelas plastiknya itu dia leot-leot gitu, pokoknya nggak kokoh gitu. Pokoknya itu perbandingan antara yang terkena matahari, sinar cahaya matahari, dengan yang tidak terkena cahaya sinar matahari. Kalau yang terkena matahari dia kokoh batangnya, sedangkan yang tidak terkena cahaya sinar matahari dia tidak kokoh, namun untuk perkembangan tinggi batangnya itu sangat drastis daripada tumbuhan yang pertama. Baiklah teman-teman, untuk hari ketujuh ya, sesuai dengan yang ada di laporan, pada hari ketujuh itu justru tumbuhan yang tidak terkena cahaya matahari atau tumbuhan kedua itu sudah mulai per batang itu udah ada yang mati gitu. Tapi tidak semua batang itu mati, cuma satu persatu dia mulai mati dan mulai kecil ya mati gitu, daunnya juga udah mulai pada rontok. Nah, sedangkan yang untuk
tumbuhan pertama pada hari ke-7 itu tingginya udah sampai ketutup gelas plastiknya, dan dia tetap kokoh. Namun pada hari ke-8 gitu ya, pada hari ke-8 hari ke-9 itu juga udah mulai mati gitu ya teman-teman. Padahal udah saya kasih juga air setiap malamnya. Baiklah teman-teman, demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hasil praktek yang saya lakukan terkait kecambah ini dalam berkembang biak gitu ya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.